Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bunda Rena yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat bertemu dan belajar kembali di sekolah kita. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran tematik kita sudah masuk tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran kedua dan ketiga, muatan pelajarannya. Yang pertama, muatan SPDP KD 3.4, memahami karya seni rupa teknik tempel. Yang kedua, muatan IPA KD 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat membuat kolase dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagian dan fungsi pada tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat membuat pertanyaan untuk wawancara. Pembelajaran kedua, muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4. Langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi, sehingga menjadi karya seni baru. Contohnya, membuat bunga dari biji-bijian. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase. Ada ranting kering, daun kering, bunga kering, atau sobekan-sobekan lembar bunga-bunga kering. Biji-bijian juga bisa digunakan untuk membuat kolase. Media yang biasa digunakan untuk menempel kolase bisa berupa papan dan kertas. Adapun beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat atau dicari. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Tema itu bisa diartikan dengan judul. Yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian, tempelkan pada media dengan rapi. Tugas muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4 di buku paket tematik kalian, ayo berlatih, halaman 15, nomor 3 dan 4 saja. Langsung dikerjakan di buku paket tematik. Selanjutnya, tugas membuat kolase dari tumbuh-tumbuhan. Boleh dari daun kering atau dari biji-bijian. Dikumpulkan hari Senin tanggal 14 September 2020. Selanjutnya, pembelajaran ketiga, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar yaitu bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Batang
yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, dan daun bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Itulah bagian-bagian dari tumbuhan. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, akar, bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Nah, akar mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Itulah fungsi-fungsi dari akar. Ada beberapa jenis-jenis akar. Yang pertama ada akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contohnya pada tumbuhan padi dan jagung. Selanjutnya akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contohnya mangga, jambu, dan lain sebagainya. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Contohnya pada pohon beringin. Pasti kalian pernah lihat kan pohon beringin seperti apa? Nah, pohon beringin jenis akarnya bernama akar gantung atau akar udara. Fungsi dari akar gantung yaitu mengambil uap air dari udara. Contoh selanjutnya pohon bakau jenis api-api. Nah, pohon bakau ini jenis akarnya bernama akar napas. Fungsinya untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Selanjutnya jenis pohon dari akar papan atau banir. Fungsinya untuk membantu tegaknya tumbuhan. Nah, contoh pohonnya yaitu akar pohon kenari dan pohon randu. Selanjutnya akar tunjang. Fungsi dari akar tunjang yaitu sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Nah, contohnya itu akar pohon bakau dan pandan. Selanjutnya bagian tumbuhan pada batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang mempunyai fungsi. Yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Kalian pasti tahu kan tanaman tebu, dan pasti kalian sudah pernah merasakan bagaimana rasanya. Ya, rasanya sangat manis. Itu tanaman tebu bagian dari batang pada tumbuhan. Adapun jenis-jenis batang. Yang pertama, batang berkayu. Nah, batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, pohon beringin, pohon jambu, dan lain sebagainya. Yang kedua, batang basah dan berongga, yaitu berstruktur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, pohon kacang, jagung, bambu, seledri, dan lain sebagainya.
Selanjutnya bagian tumbuhan pada daun. Nah, daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, fungsi-fungsi dari daun yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Dan yang ketiga, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Yang pertama, tulang daun menyirip. Contoh dari tulang daun menyirip yaitu pohon mangga, nangka, jambu, dan lain sebagainya. Yang kedua, tulang daun menjari. Contohnya seperti daun singkong, daun pepaya, daun jarak. Selanjutnya, ketiga, tulang daun melengkung. Contoh daunnya yaitu daun sirih, daun gadung, dan daun genjer. Yang terakhir, tulang daun sejajar. Nah, contohnya itu pohon tebu, padi, dan berbagai jenis rumput. Bagian tumbuhan pada bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari 5. Yang pertama, atau yang bagian A, itu namanya tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua, gambar B, itu namanya kelopak. Berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Nah, selanjutnya bagian C, itu namanya mahkota. Berfungsi untuk menarik perhatian polinator atau serangga. Selanjutnya bagian D, itu namanya benang sari, berfungsi untuk alat reproduksi jantan. Dan yang terakhir bagian E, itu namanya putik, yang berfungsi untuk alat reproduksi betina. Itu bagian-bagian pada bunga. Selanjutnya bagian buah dan biji. Nah, terdiri dari daging buah, biji, dan kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Tugas muatan IPA KD 3.1 di buku tematik kalian, ayo berlatih halaman 21, nomor 2 dan 3 saja. Langsung dikerjakan di buku tematik. Masih di pembelajaran ketiga muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama ada kata tanya apa. Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara. Hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Selanjutnya kata tanya berapa. Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya,
Berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Selanjutnya kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Itulah kalimat kata tanya dalam wawancara. Tugas muatan bahasa Indonesia KD 3.3, kalian membuat satu pertanyaan dari kata tanya apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Yang sudah tadi Ibu contohkan pertanyaannya. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.